Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggreni. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas B. Saya akan menjawab soal diskusi mengenai arti dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Arti Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Ada beberapa penerapan Pancasila, pemaparan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Kelima, merupakan sumber semangat baik Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang implementasi atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Dan apa solusi menurut Anda mengatasi permasalahan yang timbul? Jadi menurut saya, penerapan Pancasila sebagai dasar negara belum sepenuhnya terlaksana. Dapat dilihat dari kondisi lingkungan sekitar yang sebenarnya banyak yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi seperti apa sih sebenarnya penerapan dari sila-sila Pancasila? Baik, yang pertama, penerapan yang seharusnya. Ini adalah seharusnya. Baik, pertama, penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan walau berbeda-beda. 3. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. 4. Jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. 5. Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. 6. Tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. 7. Menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta menjaga kebersihan dan lainnya. Baik, yang berikutnya yaitu penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. 2. Mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal dan lainnya. 3. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. 4. Saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. 5. Tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Berani dalam membela kebenaran serta keadilan. Baik, berikutnya penerapan sila persatuan Indonesia. 1. Cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, Indonesia. Kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian dalam negara menjadi lebih baik atau lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. 4. Menempatkan kesatuan serta kepentingan bangsa atau negara atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. 6. Cinta tanah air atau bangsa negara atau cinta tanah air dan bangsa atau negara. Berikutnya yaitu penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan kekeluargaan. 2. Mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengolahan lingkungan hidup tersebut. 3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup tersebut. 4. Mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan serta meningkatkan kemitraan usaha. 5. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang terakhir yaitu penerapan sila
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Kedua, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, dan seperti apapun orang yang kita hadapi, jangan sampai kita memerlukan perlakuan yang tidak adil kepada siapapun. 3. Tidak mengatur orang lain, tidak mengganggu orang lain dengan apa yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. 4. Menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain, hargai pula apa yang kita hasilkan sendiri. 5. Berani memperjuangkan keadilan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Dari sila-sila tersebut, pasti banyak masyarakat yang tidak melaksanakan atau tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu 1. Pengawalan dan juga perhatian orang tua. 2. Bangun pendidikan moral sejak kecil. 3. Memberikan pendidikan karakter sejak dini kepada generasi muda. 4. Memperlakukan hukuman yang sesuai. 5. Pandai dalam memilih pergaulan. Nah, sebenarnya itu dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal itu dari diri sendiri, dari kemauan diri sendiri, dan bagaimana mindset kita terhadap Pancasila itu sendiri. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan ini berupa lingkungan pergaulan ataupun lingkungan pada pendidikan. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.